Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Fiza Taswirul Bariro dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester Filsafat Pendidikan yang bertemakan bijak bermedia sosial, bijak menghidupi Pancasila. Yuk simak penjelasan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas pada tiga pokok pembahasan utama. Yang pertama, hal-hal baik yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, dan kegiatan yang relevan dengan pendidikan luar sekolah. Dan yang ketiga, potensi dan peluang kondisi saat ini yang dapat membantu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. Langsung saja kita bahas tanpa perlu berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni hal baik apa yang dapat kita lakukan dan selaras dengan nilai Pancasila. Hal baik ini meliputi tiga hal utama, yakni yang pertama, pandai memilah dan memilih berita yang tersebar di media sosial. Yang kedua, tidak mudah percaya dan terprovokasi oleh berita yang tersebar di media sosial. Dan yang ketiga, tidak dengan mudah menyebarkan berita tanpa diketahui kebenarannya. Nah, saat ini kita sedang berada di mana kita hidup di zaman informasi sangat beredar begitu cepat. Tapi, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana berita yang baik, mana berita yang benar, dan mana berita yang hoaks. Hal ini selaras dan berkaitan dengan sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tidak semena-mena dengan orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berkaitan juga dengan sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni dengan cara kita memilah dan memilih berita yang tersebar dengan hasil riset atau diskusi dengan teman sebaya, atau kita mencari informasi yang menjadi media penunjang, agar kita tanpa mudah terprovokasi oleh emosi atau kita tanpa mudah menyebarkan berita-berita yang tidak benar tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, dijelaskan juga pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan ini Pancasila tidak hanya sekedar dihafal tetapi juga untuk dihidupi, termasuk saat kita hidup di zaman era digital agar tidak mudah terkelabui dan terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam lingkup pendidikan luar sekolah, yang dimana pendidikan luar sekolah terbagi menjadi 4, yakni pemberdayaan masyarakat, pelatihan, kursus, dan pendidikan keluarga. Nah, penerapan Pancasila yang dapat kita lakukan pada pemberdayaan masyarakat salah satunya pada pemberdayaan perempuan, yang dimana perempuan saat ini banyak sekali yang dipandang sebelah mata. Namun, perempuan juga bisa menjadi sebagai pemimpin, perempuan juga bisa melakukan apa saja seperti halnya laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian pelatihan, kita dapat menerapkan Pancasila dalam pelatihan, yakni baik itu pelatihan kewirausahaan, pelatihan pelatihan menjahit, pelatihan apapun itu yang bisa memberdayakan masyarakat melalui pendidikan non-formal. Yang ketiga, kursus dengan cara menggunakan media digital sebagai sarana belajar, yang dimana banyak sekali media digital yang dapat digunakan untuk sarana belajar atau media belajar, seperti halnya Zoom, Google Meet, kemudian AI yang sudah banyak sekali di mana-mana, dan juga banyak sekali remaja atau kalangan mahasiswa atau pelajar yang menggunakan AI, namun kita harus menggunakan AI itu dengan bijak agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah pendidikan keluarga,
kita dapat menerapkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan keluarga, salah satunya dengan cara saling menyayangi dan saling menghormati keluarga untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan peluang penerapan Pancasila yang diantaranya kita dapat menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi. Yang kedua, menggunakan platform digital sebagai sarana belajar. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan gadget sebagai media literasi digital yang bijak. Yang dimana relevansi dengan Pancasila, yakni pada sila kelima, keadilan sosial, yakni memperluas akses pendidikan non-formal bagi masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal. Kita dapat menggunakan media sosial, gadget, platform digital, baik itu Zoom, Google Classroom, atau sebagainya yang dapat kita gunakan untuk media belajar untuk memperluas akses pendidikan non-formal bagi masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal. Dan juga relevan dengan sila yang keempat, yakni hikmat kebijaksanaan, dengan cara kita menyebarkan konten-konten edukasi melalui platform digital yang bisa mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan bijak dalam suatu isu-isu terkini atau topik-topik diskusi yang sedang ramai dibahas. Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Bahwasannya kita dapat merefleksikan Pancasila bukan sekedar teori, tetapi menjadi praktik nyata, yang dimana kondisi saat ini baik teknologi, kebijakan, maupun kesadaran sosial sangat mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah dapat mengolah semua peluang ini menjadi aksi nyata yang mencerdaskan dan memanusiakan masyarakat. Oke, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, mulai dari jemari yang bijak, maka kita dapat memahami, meneliti, dan membagikan informasi yang sudah jelas kebenarannya. Yang kedua, sikap bijak dalam mengelola platform digital dalam kehidupan sehari-hari dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pendidikan luar sekolah menjadi ruang yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat dan menyimak video kali ini. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mari kita jaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.